Baik, selamat malam Pak. Kami dari siswa Universitas Ciputat Pak ingin bertanya tentang advice and recommendation sesuai dengan wawancara kami yang pertama lah tadi itu Pak. Jadi kami sekarang ingin memberi saran Pak atau advice ya tentang bisnis Bapak yang CV Primajaya. Jadi setelah mendengarkan penjelasan Bapak mengenai bisnis Bapak, kami merasa ada beberapa hal yang perlu dikembangkan Pak. Mungkin dari segi marketingnya, jadi jadi setelah mendengarkan penjelasan Bapak yang dari wawancara pertama, mungkin hal yang kami akan sebutkan bisa jadi pertimbangan Bapak untuk bisa berkembang dalam bisnis Bapak ke depannya. Yang CV Primajaya maupun di bisnis yang Bapak punya yang selain CV Primajaya. Ya, baik. Jadi untuk marketingnya, menurut kami itu hal yang paling perlu dikembangkan adalah dari segi marketing atau pemasaran. Di zaman sekarang kan kalau buka bisnis, apalagi di masa COVID ini, kebanyakan harus punya sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Di mana mereka tuh mengunggah konten yang menarik tentang bisnis mereka. Jadi kami merasa CV Primajaya ini kan ada banyak jenis alat tulis kantor dan banyak juga mengikuti tren dan perkembangan zaman sekarang. Alangkah baiknya kalau Bapak membuat bisnis account atau akun bisnis untuk CV Primajaya. Ya mungkin yang simpel aja Pak, nggak perlu yang ribet-ribet. Mungkin akun Instagram atau apapun itu, Bapak bisa upload konten seperti contohnya alat tulis terbaru atau yang paling tren yang ada di toko Bapak pada saat itu. Atau mungkin bisa berupa ajakan untuk customer supaya membeli. Jadi bebas sih, karena setiap toko akan ada strategi masing-masing. Mungkin ini juga tergantung dengan strategi marketing Bapak juga. Kami merasa akun sosial media ini penting, sangat penting, karena alat-alat tulis kan target pasarnya banyak anak muda. Jadi anak muda sekarang juga 80% pasti kayak memiliki media sosial. Jadi menurut kami ini hal yang sangat baik untuk diterapkan. Selain itu, di era pandemi ini kan digitalisasi sangat berkembang, terutama di bidang online shop. Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain mungkin bisa jadi pertimbangan Bapak untuk memasukkan produk untuk dijualkan di sana agar targetnya bukan cuma Sanggata, tapi juga bisa lebih ke nasional maupun internasional, Pak. Kira-kira begitu. Oke, oke, baik, baik, bagus. Artinya advice-nya bagus ya. Nah, selanjutnya, human resource. Ya, jadi selain marketing saya juga mau kasih advice atau saran mengenai human resource ya atau sumber daya manusia atau mengenai struktur organisasi Bapak. Jadi kan seperti yang Bapak pernah omongin sebelumnya di interview sebelumnya, Bapak kan pernah bilang kalau CVP Majaya itu tidak terlalu ada divisi atau sektor-sektor gitu ya, seperti manager atau general manager Ya, betul, Pak. atau supervisor gitu. Nah, menurut kami itu meskipun bisnis Bapak kan cukup baru atau cukup kecil juga ya di pasar, tapi menurut kami struktur organisasi itu juga tetap penting gitu dalam apalagi yang resmi atau yang tersusun. Alasannya itu pertama untuk mencegah adanya kayak misalnya konflik atau pencurian alat tulis misalnya gitu, atau juga dari pencurian uang atau apa gitu. Dan yang kedua mungkin supaya bisnis Bapak itu bisa lebih tertata rapi gitu, Pak. Jadi supaya ngaturnya nanti jadi lebih mudah dan lebih efektif gitu. Dan sebenarnya banyak lagi alasan Bisa menyatakan tertata kalau rapi ya. struktur organisasi itu penting, bahkan untuk bisnis kecil-kecilan juga. Tertata rapi gitu, Pak. Jadi dengan adanya pendelegasian tugas, dengan kayak hierarki yang lebih sempit gitu, Pak. Jadi tanggung jawab Bapak kan juga bisa dapat berkurang gitu. Karena kan misalnya kalau ada manajer, ada general manager kan Bapak bisa kasih tanggung jawabnya Bapak ke mereka gitu. Jadi terutama kan Bapak bilang kalau pernah Bapak juga kerja sebagai karyawan ya di perusahaan lain. Jadi kan bisa fokusnya bisa terbagi gitu. Terus untuk mungkin ini juga berkaitan dengan leadership atau kepemimpinan yang Bapak terapkan di CVP Majaya ya. Jadi Bapak sebelumnya kan pernah bilang kalau di sana tidak terlalu formal. Ya. Tapi menurut kami sistem seperti itu tuh tapi ditakutkan itu hanya berlaku jangka pendek gitu, Kak. Karena kadang kalau karyawan terlalu nyaman dengan bosnya atau gimana gitu, mereka bisa cenderung seenaknya sendiri. Misalnya kalau misalnya mereka kerjanya nggak serius atau suruh satu orang aja yang kerja gitu, kayak seenaknya sendiri gitu, bisa-bisanya. Tapi kalau gini kan ujung-ujungnya merugikan bisnis Bapak gitu. Jadi mungkin saran kami sih
mending bisa seimbang gitu ya, kayak walaupun nggak formal, tapi ya jangan sepenuhnya nggak formal gitu, kayak harus ada formalnya juga, ya apa. Terus mungkin harus lebih strict dan disiplin juga, supaya mereka itu bisa tetap serius, karakter mereka juga kebentuk, tapi mereka juga nyaman gitu kerja di kantor Bapak gitu. Mungkin bisa terapkan kayak misalnya SP atau SOP atau kayak mungkin pelanggaran untuk mereka yang melanggar gitu sih. Mungkin itu aja dari saya. Oke, Terima baik, kasih. terima kasih masukannya bagus. Mungkin Selin bisa Halo, lanjut. Ya, terus yang selanjutnya tentang customer relationship management ya, Pak. Jadi di kan customer Bapak, relationship ya, ya, customer jadi untuk bagian relationship. ini, kalau kami boleh kasih saran untuk lebih membantu meningkatkan relasi dengan pelanggan, selain Bapak memberi garansi untuk menukarkan barang yang rusak dengan barang yang baru, Bapak juga dapat memberi membership kepada pelanggan tetap, membagikan voucher atau dengan memberikan diskon. Karena dengan begitu pasti relasi dengan pelanggan akan terjalin dengan baik. Dan mungkin ini juga tergantung dengan strategi finansial di perusahaan Bapak ya, untuk memberikan diskon, voucher, atau membership. Dan selain itu, Bapak sebelumnya juga pernah bilang kalau sampai sekarang masih belum menggunakan sistem membership ya. Belum. Dan menurut kami, sistem membership itu cukup penting untuk mendapatkan loyalitas pelanggan. Jadi kalau Bapak tahu ada toko namanya TBMO atau toko buku murah online, itu ada di Surabaya lokasinya. Jadi orang yang punya kartu member itu bisa dapat diskon untuk sebagian besar barang yang ada di situ. Nggak banyak sih, diskonnya cuma 10% atau 20%-an gitu. Tapi dari situ saya melihat banyak teman saya beli di toko itu terus-menerus karena sudah punya member gitu. Jadi mungkin Bapak bisa tiru strategi dari TBMO ini untuk mendapatkan loyalitas pelanggan. Jadi ini perlu ada kartu membership ya untuk pelanggan gitu ya? Ya, benar. Oke, membership card. Ya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Stanley. Mungkin untuk relation management yang dari kelompok kami yang lain, sarannya itu kami mau memberikan, sarannya itu pertama itu action plan. Kami itu cukup terbantu juga di bisnis yang kami jalankan di universitas ini, itu action plan itu bisa dilaksanakan dengan membuat SMART goal. Dan apa itu SMART goal? SMART goal adalah dengan melaksanakan 5 langkah dalam penetapan tujuan, yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan tepat waktu. Ada smart-nya ya. Iya, itu Pak. Ada smart ya. Dan setelah itu setelah membuat SMART goal bisa dilanjutkan dengan membuat garis waktu Pak, atau jadwal. Yaitu setiap pekerjaan untuk kegiatan operasional, meeting, dan mungkin yang lain itu bisa dikasih deadline dan siapa yang bakal mengerjakan pekerjaan tersebut. Dan ini mungkin bisa meminimalkan keterlambatan dan ketepatan waktu dalam pekerjaan Pak. Selanjutnya salah satu yang paling penting yaitu complete milestone, yaitu semua aktivitas yang ada di jadwal tersebut dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu. Yang terakhir adalah track the progress, dengan melacak dan mengevaluasi aktivitas yang sudah dilaksanakan maupun lagi dalam proses. Dari pengalaman pribadi kelompok kami, action plan membantu banyak karena bisa membuat complete milestone Pak, yaitu semua aktivitas yang ada di jadwal tersebut dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu Pak. Terus yang terakhir itu ada track the progress Pak, dengan melacak dan mengevaluasi aktivitas yang sudah dilaksanakan maupun lagi dalam proses Pak. Dari pengalaman pribadi kelompok kami, action plan membantu banyak Pak, karena bisa membuat pengerjaan di bisnis bisa menjadi lebih cepat, efisien, dan para pekerja bisa tahu apa tugas yang mau dilaksanakan. Oke Pak, sebelumnya kami mau meminta maaf karena kami tidak berniat mengajari atau menggurui. Namun, perusahaan Bapak menurut kami sudah sangat baik dan hal itu terbukti dari omset Bapak yang per tahunnya besar. Namun, beberapa segmen di bisnis Bapak bisa diperbaiki menjadi lebih baik lagi. Jadi mungkin itu saran-saran dari kami bisa tolong dipertimbangkan. Apakah Bapak ada yang memiliki pendapat mengenai saran yang kami beri? Mungkin ada yang kurang cocok atau kurang sesuatu bisa disampaikan Pak. Mungkin kami sekarang open discussion, bisa berdiskusi. Nah, sudah dengar? Iya. Ya, Oke, pertama saya berterima kasih ya atas masukan, saran, advice, dan recommendation dari adik-adik sekalian. Ya, memang di Prima Jaya belum sepenuhnya dilakukan seperti yang tadi disebutkan, belum sepenuhnya. Tapi secara mendasar sudah, seperti komunikasi misalnya,
ya memang tadi disampaikan kalau terlalu informal nanti ya tenaga kerja sudah merasa nyaman dan ya ini dengan atasan nanti ya bisa seenak-enaknya. Ya itu memang ya informal dalam arti ya ada batas-batasnya dan memang ada reward and punishment juga itu memang kami terapkan. Tapi kalau kita berbicara mengenai action plan ya SMART itu tadi itu memang belum dilakukan di Prima Jaya. Tapi untuk di Prima Jaya saya kira ya masukan-masukan adik-adik sekalian sangat membantu dan itu juga nanti merupakan blueprint atau catatan penting juga bagi kami untuk kembangkan ke depan seperti customer relationship, ya mengganti barang yang rusak tidak hanya itu tapi perlu ada membership kartu keanggotaan itu saya kira bagus juga. Terus ada action plan, ya, itu sangat perlu juga. Kemudian di human resources-nya tadi ada masukan, perlu ada struktur organisasi, ya, agar bisnisnya bisa tertata dengan rapi. Ya itu saya kira semuanya sangat penting untuk ke depan. Untuk sementara memang belum ada semacam struktur organisasi yang secara formal itu belum ya. Artinya karena karyawannya juga tidak terlalu banyak, jadi ya belum ada manajer, belum ada general manager. Ya manajer kalau di perusahaan kayak tempat saya bekerja itu ada presiden direktur, di bawahnya ada para chief, ada general manager, ada manajer, superintendent, supervisor dan leading hand dan macam-macam namanya ada. Tapi kalau di Prima Jaya itu hanya si A tugasnya ini, si B tugasnya ini, ya, itu. Tapi nanti ke depan memang saya kira sangat bagus ya masukannya. Itu nanti bisa kami kembangkan juga supaya lebih jelas lagi dengan SOP yang akan kita buat juga, dan juga ada action plan-nya supaya jelas ya si A mengerjakan apa, si B mengerjakan apa. Ya saya kira bagus ya masukannya gitu untuk. Baik Pak, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk berdiskusi bersama kami. Terima kasih banyak Pak. Baik, Terima terima kasih banyak kasih. Pak waktunya. Terima kasih, Ya, Pak. terima kasih Pak. Makasih ya, Terima Pak. kasih. Ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya ya. Sukses Selamat selalu buat malam. adik-adik sekalian. Ya. Sukses selalu Pak.